Selamat sore untuk semua jemaat Tuhan yang diberkati. Saya yakin hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, bukan karena kebiasaan saya mengucapkan semua karena kemurahan Tuhan, tapi sungguh hari demi hari yang kita jalani semua karena Tuhan. Mari, saya yakin hati kita siap untuk mempersembahkan yang terbaik dari setiap pujian kita, dari setiap hidup kita. Hanya kepada Dialah pemilik segalanya. Hanya kepada Dialah kita menaruh segala harapan kita. Saatnya kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Ivana boleh buka dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Amen. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu Tuhan, dan itu nyata dalam setiap hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Raja Maha Besar.
duduk Bapak Ibu. Dia Tuhan yang besar, amin. Dia pencipta segala-galanya. Di dalam tangan Dia ada hidup kita, dan di dalam tangan Dia menentukan segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
kasih Bapak. Kami tidak akan pernah menyerah. Haleluya. Meskipun perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang berat, kami tidak pernah menyerah Tuhan. Haleluya. Karena kami memiliki Allah yang besar, yang sudah berjanji akan menolong kami, bahkan yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa satu detik pun tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Dan kami terlampau yakin kami akan melangkah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Sore hari ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan. Urapi setiap telinga, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, sebuah kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini, saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan, saya ingin berbicara tentang bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang lebih daripada apapun. Allah yang melebihi, Allah yang superior daripada apapun yang ada di dalam dunia ini, bahkan dari semua ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan. Ibrani pasal yang pertama, saudara-saudara. Mari kita akan melihat ayat-ayat ini. Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita baca bersama-sama ayat keempat, 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya percaya ketika belajar kitab per kitab, atau kalau saudara tuh membaca kitab per kitab, kita akan menemukan bahwa ada kitab yang cukup sulit untuk dipahami. Ya, tetapi ada kitab, saudara-saudaraku, ketika kita membacanya itu tidak begitu sulit untuk kita pahami isi daripada kitab itu. Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudaraku? Ada kitab yang sulit untuk kita pahami, tetapi sebaliknya ada sulit yang mudah untuk kita ikuti di dalam ketika kita membaca kitab itu. Saudara-saudaraku, munculnya permasalahan ini sebenarnya adalah karena bentuk sastra daripada kitab itu berbeda-beda. Ada, saudaraku, yang ditulis dengan sastra Ibrani yang disebut dengan Midras. Jadi kalau saudaraku perhatikan, misalnya ada kitab puisi-puisi, misalnya di dalam kitab Kidung Agung. Kalau kita tidak lihat dalam perspektif daripada cara pandang kita bahwa itu adalah sebuah puisi, maka kita akan mengalami kesulitan membaca. Kemudian juga kalau saudara perhatikan di dalam kitab Mazmur misalnya, ada kitab itu yang sulit juga untuk dipahami. Ada beberapa Mazmur yang sulit untuk kita baca.
Sekali lagi, itu karena bentuk sastra dalam Alkitab itu berbeda-beda. Ada yang bentuk sastra sejarah. Misalnya kalau saudara baca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, itu tidak sulit untuk kita pahami. Karena ceritanya jelas, kisahnya, tokoh-tokohnya jelas. Tetapi seandainya saudaraku membaca kitab Daniel atau kitab Yehezkiel, itu menjadi ada kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena banyak berbentuk simbol-simbol atau lambang-lambang. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga seperti itu. Ada kitab-kitab yang mudah kita untuk mengikuti membacanya, tetapi ada juga yang sulit untuk dipahami. Misalnya kalau saudaraku membaca kitab Yakobus, Yakobus itu adalah satu kitab yang mudah untuk kita pahami, saudara-saudara. Ketika Yakobus berbicara tentang bahwa kita harus bertekun, maka dia menggambarkan, menganalogikan, belajarlah kepada atlet. Yang tekun berlatih, belajar kepada petani yang tekun menantikan hasil buah daripada apa yang ditabur itu. Ketika dia berbicara tentang perkataan, dia menganalogikan bahwa kata-kata itu adalah seperti api, seperti kemudi. Yakobus tidak sulit untuk dipahami, saudara-saudara. Tetapi ketika saudara membaca kitab Ibrani ini, maka kita melihat ada kesulitan-kesulitan ketika kita baca. Kenapa, saudara-saudara? Karena kitab Ibrani ini adalah sebuah kitab yang banyak mengutip Perjanjian Lama. Kalau kita tidak tahu sejarah Perjanjian Lama, apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, ketika saudara membaca kitab Ibrani, maka akan menemukan banyak kesulitan-kesulitan. Karena kitab Ibrani ini banyak dia berbicara tentang Musa, dia bicara tentang kegagalan bangsa Israel, dia bicara tentang Yosua, dia bicara tentang imamat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab Ibrani ini, maka kita akan melihat sebenarnya apa tujuannya. Ada seorang penafsir Perjanjian Baru yang berkata bahwa kitab Ibrani ini adalah kitab imamat Perjanjian Baru. Karena sebanyak sekali, saudaraku, dia bicara tentang korban-korban di kitab ini. Dia bicara tentang ritual-ritual Perjanjian Lama. Coba kita akan lihat, saudaraku, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh penulis daripada kitab Ibrani ini. Ya, kalau saudaraku melihat dari judulnya saja, surat kepada orang Ibrani. Dari judul, saudara-saudaraku, ini sudah menimbulkan beberapa perdebatan teologis. Ada orang yang berkata penulisnya bukan Paulus, tetapi ada yang berkata penulisnya adalah Paulus. Jadi dari judulnya saja, saudaraku, ini sudah menimbulkan sebuah perdebatan sebenarnya. Yang menolak bahwa kitab ini ditulis oleh Paulus, saudara-saudara, mereka berkata begini, karena biasanya Paulus itu ketika dia menulis surat, dia selalu menulis awal kata itu adalah dari Paulus. Coba misalnya saudaraku perhatikan kitab Filemon, supaya saudaraku tidak jauh-jauh untuk melihat, karena Ibrani dengan Filemon hanya bersebelahan. Ayat pertama surat Filemon itu berkata begini, saudaraku. Filemon pasal pertama ayat pertama, dari Paulus. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam kitab Ibrani tidak ada sebutan tentang siapa penulis surat ini, sehingga kelompok orang yang menolak bahwa Paulus penulis surat ini berkata, ini berbeda dengan cara Paulus menulis.
Saudara perhatikan nanti sampai Timotius, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, setiap ayat pertama Paulus selalu bicara dari Paulus. Jadi ada sebagian orang yang keberatan, ini penulisnya bukan Paulus, karena berbeda. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan, maka kita bisa melihat sebenarnya isi surat ini juga sering muncul di surat-surat Paulus. Maka muncul kelompok yang berkata penulis daripada kitab Ibrani ini adalah Paulus. Karena kata-kata yang dipakai oleh Paulus di dalam surat-suratannya yang lain juga muncul di dalam kitab Ibrani ini. Menarik saudaraku kalau kita perhatikan dulu misalnya di dalam kitab 2 Petrus pasal 3. Yuk kita akan sedikit belajar dulu saudara-saudara ya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, Petrus berkata bahwa Paulus itu pernah menulis surat untuk orang Yahudi saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kita menolak bahwa surat Ibrani ditulis oleh Paulus, kalau kita menolak itu, maka kita akan bertanya, mana surat yang pernah dikatakan oleh Petrus ditulis oleh Paulus? 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan dulu. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, perhatikan ini Petrus yang ngomong ya. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus bilang begini, Paulus itu ada menulis surat untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Ibrani. Kalau kita menolak bahwa yang menulis suratan Ibrani adalah Paulus, maka kita bertanya, surat yang disebut Petrus ini yang mana? Sehingga maka banyak para sarjana perjanjian baru bilang bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. Kemudian juga saudara-saudaraku didukung dengan bukti-bukti yang sangat banyak sekali. Apa bukti-buktinya bahwa Paulus adalah penulis suratan ini? Saya katakan tadi ada banyak sekali kutipan-kutipan yang Paulus sampaikan juga di suratan-suratan yang lain, tetapi dia cantumkan di dalam surat Ibrani. Misalnya saudara-saudaraku, dia berbicara tentang bahwa orang Kristen itu harus bertumbuh. Coba kita perhatikan, kita bandingkan dulu ada 2 ayat saudara-saudaraku. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 3, saudara siapa penulis 1 Korintus? Paulus. Itu saudara bisa lihat itu di ayat pertama. Kalau ini tidak diragukan. Tetapi perhatikan dulu isi surat itu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. 1 Korintus 3 ayat pertama dan ayat yang kedua, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Perhatikan dulu di dalam ayat ini, susulah yang kuberikan kepadamu. Dia bicara tentang sebuah pertumbuhan rohani. Dan yang menarik, kalau kita kembali ke dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, Ibrani pasalnya yang ke-5, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12 dan 13.
Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 13. Saya harap saudaraku masih ingat tadi di dalam 1 Korintus pasal 3 dia bicara tentang apa. Kemudian 1 Korintus pasal 5 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Perhatikan dulu saudaraku 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2 dengan Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 13. Dia menyinggung orang Kristen kalau tidak bertumbuh, saudara. Ia seperti bayi yang terus-menerus masih minum susu. Dari banyak fakta-fakta ini, saudaraku, kita tidak ada waktu untuk kita melihat begitu banyak persamaan-persamaan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratan-suratannya, baik di dalam kitab Efesus dan sebagainya. Maka mayoritas penafsir perjanjian baru berkata, surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Tetapi sekali lagi, ada memang kelompok-kelompok yang menolak, saudara-saudaraku, karena berbeda surat ini, tanpa ada dari siapa. Tapi sekali lagi, sebagian besar, bahkan dari gereja mula-mula, gereja ortodoks Syria, saudara-saudaraku, sekitar mulai tahun 200 setelah Kristus, mereka sudah berkata bahwa Pauluslah penulis surat Ibrani ini. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan, saudara-saudaraku, apa yang ingin disampaikan oleh Paulus dari surat ini. Kenapa ini adalah sebuah berita, ini adalah sebuah surat yang sangat penting. Walaupun sekali lagi mungkin tingkat kesulitannya cukup tinggi, karena kita harus mengerti tentang perjanjian lama. Tetapi berita di dalam surat Ibrani ini adalah sebuah berita yang sangat penting. Karena dalam surat Ibrani bisa kita melihat bahwa penulis ini sangat mengagungkan Kristus, sangat meninggikan Yesus. Yang pertama, kalau kita membaca surat Ibrani, saudara-saudaraku, maka kita bisa melihat dalam kitab ini, penulis ingin mengaitkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi penulis ini ingin menunjukkan bahwa perjanjian lama itu dilanjutkan di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan sebuah kitab yang terpisah. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjanjian baru itu adalah penggenapan daripada apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi ada sebuah hubungan yang sangat erat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Coba kita lihat misalnya di dalam kitab pasal yang ke-8, Ibrani pasal 8. Saudara perhatikan dulu. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8, mulai ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudaraku, penulis surat Ibrani ini menunjukkan bahwa Tuhan membuat sebuah perjanjian baru. Apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu? Kalau dalam perjanjian lama, hukum-hukum itu ditulis di dalam loh batu. Tetapi saudaraku, di dalam perjanjian baru, di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa hukum-hukum itu ditulis di dalam loh hati kita. Jadi saudara-saudaraku, penulis kitab Ibrani ini menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian baru ini ada erat sekali hubungannya dengan perjanjian lama. Mengapa disebutkan di dalam bahwa Kristus itu adalah sebagai penggenapan perjanjian lama? Saudara baca dalam kitab Ibrani. Jadi yang pertama-tama yang ingin diangkat oleh penulis adalah bahwa kitab ini sangat erat kaitannya dengan perjanjian lama. Secara cepat saudara-saudaraku, kemudian yang kedua yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani, sekali lagi ia sangat mengutamakan Kristus. Pusat pemberitaan dalam kitab Ibrani ini adalah Kristus. Dia katakan bahwa Kristus itu melebihi dari apapun. Dia lebih mulia dari Musa. Dia lebih besar dari Yosua. Dia lebih mulia dari Imam Melkisedek. Nanti saudaraku baca selanjutnya. Penulis Ibrani ini ingin sangat meninggikan Kristus, keutamaan Kristus dari apapun. Kristus jauh lebih besar dan dari utama daripada nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa sebelum Kristus sudah begitu banyak nabi-nabi yang muncul. Bagi orang-orang Yahudi, saudaraku, misalnya Nabi Musa adalah nabi yang sangat mereka hormati. Nabi Elia, Nabi Elisa adalah nabi-nabi besar di dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa Kristus jauh lebih besar daripada itu. Kristus jauh lebih mulia daripada itu. Bahkan dari malaikat sekalipun. Kristus lebih dari segala-galanya. Dan yang menarik saudaraku, kalau kita baca kitab Ibrani ini, maka kita juga akan melihat bahwa Kristus itu adalah finalitas dari semua korban-korban. Kristuslah yang terakhir, sesudah dia tidak ada lagi. Karena semua sistem ritual-ritual agama di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca, mempelajari kitab Ibrani ini sangat penting. Karena ketika kita belajar kitab Ibrani ini, kita juga akan kagum dengan Tuhan. Kita akan menghormati Dia. Dia lebih daripada segala-galanya. Kristus lebih besar bahkan dari bait Allah. Saya percaya kita tahu, saudaraku, bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan bait Allah, saudara-saudara. Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah sentral dari semua kehidupan mereka. Korban, ibadah, apapun. Maka ketika mereka ingin mendapat pengajaran, itu mereka harus ada di dalam bait Allah. Bahkan setelah bait Allah diruntuhkan, mereka membangun sinagoge-sinagoge, tempat pengajaran. Tetapi penulis surat Ibrani ini menunjukkan Kristus lebih besar daripada bait Allah itu. Dan yang menarik saudara-saudaraku, Kristus yang kita sembah hari-hari ini bukan lagi Kristus yang hanya diam, tinggal di rumah di bait-bait Allah. Tetapi dia tinggal di dalam setiap hidup kita. Jadi penulis Ibrani ini ingin mengangkat sebuah kebenaran, Kristus itu lebih daripada apapun.
yang ketiga yang tetap menjadi relevan dalam kehidupan kita. Kalau saudaraku membaca kitab Ibrani, maka kita bisa melihat bahwa di dalam kitab ini juga mengajarkan sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang. Ketika membaca kitab Ibrani, saudara-saudaraku akan menemukan di sini kita diberikan pengajaran, dinasehatkan untuk kita tetap berjuang dalam kehidupan ini. Berjuang mengejar kekudusan. Berjuang semakin lama semakin dewasa. Sebabnya nanti saudara perhatikan minimal ada 5 peringatan di dalam kitab Ibrani. Dan peringatan ini sangat-sangat penting untuk orang percaya. Sangat penting untuk gereja Tuhan. Yang pertama, kalau saudara perhatikan ini di dalam pasal 2, peringatan pertama mulai ayat pertama sampai ayat yang keempat itu, jangan meninggalkan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudaraku, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pasal 3, mulai ayat 7 sampai ayat 19, itu peringatan yang kedua, bangsa Israel sebagai peringatan. Kenapa bangsa Israel gagal? Mereka sudah diselamatkan dari Mesir. Selama 40 tahun mereka di padang belantara. Menjadi itu diingatkan kepada kita. Kenapa mereka bisa gagal? Hati yang jahat dan tidak percaya membuat mereka gagal masuk tanah perjanjian. Lalu ada peringatan yang ketiga, saudaraku, di dalam pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-6 sampai pasal yang ke-6, di situ dikatakan akibat tidak bertumbuh. Ya, sudah perhatikan itu dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal yang ke-6 ayat 20. Peringatan yang ketiga akibat tidak bertumbuh. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul itu peringatan supaya tidak murtad. Sebabnya saudaraku sangat penting kita belajar kitab Ibrani ini. Ternyata ketika seseorang tidak bertumbuh dalam hidupnya, akan ada potensi untuk murtad. Makanya diberikan peringatan. Jangan sampai murtad. Lalu di dalam pasal 10 ayat 26 sampai 31, di situ akibat sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa. Kemudian yang terakhir adalah peringatan mengingatkan tentang kejatuhan moralitas pelayan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi penulis surat Ibrani ingin mengingatkan kepada kita. Dia bukan hanya bicara tentang keagungan Kristus, tetapi juga sekaligus mengingatkan kita, memberikan dorongan kepada kita untuk kita mengejar kekudusan Tuhan, berjuang dalam hidup ini. Kekristenan sekarang, kalau sejujurnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekristenan yang kita lihat hari-hari ini, maka kekristenan itu terlampau banyak, saya katakan begini, kekristenan bahkan pengajaran-pengajaran yang kita dengar pada hari-hari ini, saudara-saudara, adalah pengajaran yang memberikan rasa nyaman. Jadi seperti terapi, saudara-saudaraku. Lebih banyak berbicara tentang keberhasilan, lebih banyak bicara tentang kesuksesan. Tetapi kalau saudaraku perhatikan, ketika kita membaca kitab Ibrani, saudara-saudara, maka kita melihat di sini bahwa orang percaya itu dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan. Dan saya mau dorong semua kita, anak-anak muda terutama, tetapi setiap kita secara khusus, ketika engkau belajar dan membaca kitab Ibrani, saudara-saudara, maka saudaraku akan melihat di dalam kitab ini,
Kita sebagai orang percaya itu harus siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Bukan sekedar sebuah rasa nyaman, terapi yang membuat kita senang, bukan, saudara-saudara. Tetapi kekristenan yang kuat itu adalah dipersiapkan menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, orang-orang Ibrani pada waktu itu, ketika mereka percaya kepada Yesus, saudaraku, penerima surat ini banyak sekali menghadapi persekusi. Mereka dibuli, mereka diolok, mereka menderita. Coba kita perhatikan dulu, saudaraku, itu sebabnya dalam pasal yang kelima, ya, dalam Ibrani pasal yang kelima, kalau saudaraku perhatikan ayat 11, Ibrani pasal 5 ayat 11 dan 12. Ya, di dalam penderitaan itu mereka tetap diperingatkan untuk tidak murtad. Sekali lagi, kalau lembaga Alkitab, peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah harusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan, sekarang kita melompat ke pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Nanti saudara baca mulai ayat pertama. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya katakan tadi, saudara, ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika mereka percaya kepada Yesus, bukan sekedar sebuah kenyamanan yang mereka hadapi, tetapi mereka diolok, mereka dipersekusi. Nanti kita lihat, saudaraku, bahkan harta mereka dirampas. Ketika menghadapi kesulitan inilah, saudara-saudaraku, tetapi mereka tetap didorong untuk bertumbuh. Bukan hanya bicara tentang kenikmatan, kenyamanan, saudara-saudaraku, tetapi kekristenan itu adalah sebuah perjuangan. Background daripada orang-orang Ibrani, saudara-saudara, ya, kalau kita belajar di dalam sejarah penerima surat ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sangat menderita. Mereka diolok, mereka dipersekusi. Bahkan coba kita lihat dulu, saudara-saudaraku, Ibrani pasal 10 ayat 32. Tetapi meskipun begitu sulit yang mereka hadapi, firman Tuhan mengajar mereka untuk terus maju, untuk mereka terus melangkah. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 35. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Tolong dulu perhatikan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, mereka nyaman atau enggak? Nyaman atau enggak mereka? Tidak. Kenapa dalam ayat itu dikatakan sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Setelah mereka terima terang itu, saudara-saudara,
Banyak orang-orang Ibrani ini berpikir, kok lebih enak dulu ya. Bahkan saudara-saudara perhatikan, oleh karena kesulitan-kesulitan ini, tetapi jemaat ini tetap bertahan. Itu di dalam ayat 32. Sekarang perhatikan ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan apa? Aduh, saudara-saudara. Harta mereka dirampas karena iman mereka kepada Kristus. Harta mereka dirampas. Tetapi jemaat ini dikatakan mereka menerima itu dengan sukacita. Sekali lagi, bagian terakhir, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kenapa, saudaraku? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Di mana hartanya, saudara? Hah? Di sorga. Inilah perjuangan jemaat ini, saudara-saudara. Mereka diolok, mereka dipersekusi, bahkan mereka dibuat jadi tontonan. Karena kalau kita belajar, saudaraku, siapa kira-kira pada waktu itu yang menjadi kaisar, pemerintah? Ketika surat ini ditulis, ada beberapa penafsir berkata, kemungkinan besar pada waktu itu yang menjadi kaisar adalah Kaisar Nero. Sebelum Nero ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Claudius. Tetapi puncak penderitaan orang Kristen itu adalah ketika Nero menjadi kaisar, saudara-saudara. Orang-orang Kristen itu ditangkap. Ketika Nero mendapat kunjungan tamu, saudara-saudara, untuk menghibur tamu-tamu itu. Kalau saudara pernah nonton sebuah film namanya Gladiator, pertarungan manusia dengan hewan, itu sejarah ada, saudara-saudaraku. Orang-orang percaya diadu dengan binatang-binatang buas itu. Itu ada pada zaman Kaisar Nero. Penderitaan yang luar biasa. Tapi sekali lagi di dalam penderitaan itu, penulis surat Ibrani berkata, kamu harus tetap bertahan, kamu harus tetap maju. Bahkan saudara-saudara, dia berkata jangan meninggalkan persekutuan, pertemuan ibadah. Perhatikan dulu Ibrani pasal 10 ayat 25. Sekalipun nyawa, saya percaya kita belum ada yang mendapat ancaman nyawa untuk datang beribadah, saudara. Kita bersyukur karena negara kita menjamin kebebasan kita untuk beribadah. Tapi bagaimana dengan orang percaya ini? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan sampai karena ada ancaman pada waktu itu, karena penderitaan pada waktu itu, penulis ini berkata, jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekali lagi saudaraku, saya percaya belum ada di antara kita yang diancam untuk datang beribadah. Tetapi jemaat ini ngalamin ancaman, saudara-saudara. Tetapi mereka terus maju. Saudaraku, bacalah kitab Ibrani, saudaraku akan melihat di sana pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sesulit seberat apapun tantangan, harus tetap bergerak maju.
Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan sambung minggu depan eksposisi ayatnya. Ini baru pendahuluan ini saudara-saudara. Penulis surat Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa Kristus melebihi segala-galanya dan bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan ini. Mari tutup Alkitab saudaraku, mari kita akan menyembah Tuhan. Kristus melebihi segala-galanya, Dia mulia, Dia agung, Dia kudus. Dan kita datang untuk menyembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Bentar, mari kita bangkit berdiri. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Tidak salah. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia adalah sangat peduli dengan kita. Tetapi ketika saudaraku membaca kitab Ibrani, Yesus yang ditampilkan itu adalah pribadi yang sangat mulia, agung, kudus, lebih dari segala-galanya. Dia raja di atas segala raja, penuh kemuliaan. Raja yang demikian
demikianlah yang berkata dan mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada sore hari ini secara khusus, ketika engkau menyembah Dia, lihatlah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Raja yang agung, mulia, kudus, yang tiada taranya. Raja yang agung dan mulia itu sangat mengasihi kita. Engkau sulit, tantanganmu berat, tetapi kita tetap didorong untuk maju. Engkau didorong untuk tetap berjuang. Engkau didorong untuk tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan, tidak murtad. Terima kasih Bapak ya Allah. Tuhan berikan kita kekuatan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita tetap berjuang sampai akhirnya. Mari kita kembali ke pujian ini. Saya rindu saudara, kita akan sama-sama menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa aku ke gunung kudus-Mu, bawa aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin. Biar kemuliaan meliputi hidupku, dan jiwaku tak dipuaskan hanya
Engkau Tuhan. Mulia Engkau Tuhan, agung Engkau Tuhan. Lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami beri penghormatan, Terima kasih. kami beri pengagungan kepadamu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapak. Kau Allah yang mulia, kudus, Terima agung. kasih Tuhan Yesus. Kami Tetapi Engkau mau datang dan tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami kagum Tuhan. Sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami boleh menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menyadari keagungan, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dorong kami untuk kami tetap berjalan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup. Kami tetap setia Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati setiap umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Bahkan Engkau buka jalan Tuhan untuk setiap rencana dan harapan-harapan kami. Kemanapun melangkah jemaat-Mu Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau akan berkati. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, rencana mereka diberkati. Anak-anak semua juga Tuhan berkati, pendidikan mereka, pekerjaan, rencana, cita-cita mereka Tuhan Engkau tolong. Mencari pekerjaan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau buka jalan Tuhan. Cara-Mu ajaib untuk menolong, memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sepanjang bulan Februari ini berulang tahun. Tuhan, di dalam nama Yesus biarlah umur yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka dapat melihat kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka boleh tetap setia dan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk kekasih kami, Saudari Titi, yang beberapa hari ini sakit. Tuhan, Engkau adalah tabib, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah kekasih kami ini Tuhan, sehatkan, pulihkan. Bahkan setiap kami sudah diberkati Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, menyertai kami dan memberkati setiap persembahan umat-umat-Mu. Yang menabur pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akhiri persekutuan kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan memberkati.